Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita berikutnya. Itu mengenai interferensi gelombang elektromagnetik. Eh, kita akan membahas bagaimana superposisi gelombang-gelombang elektromagnetik akan menghasilkan pola-pola interferensi. Kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari komponen medan elektrik dan medan magnetik yang saling berosilasi ya, secara tegak lurus. Di sini medan elektrik berosilasi pada bidang XY ya, pada bidang XY kita lihat, dan medan magnetik berosilasi pada bidang XZ, dan gelombang elektromagnetik karena mereka saling tegak lurus, di gelombang elektromagnetiknya merambat pada arah X positif. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini dituliskan sebagai gelombang bidang seperti ini ya, karena bisa lihat titik-titik yang sefase. Ini titik-titik yang sefase kita bisa lihat di sini. Kita sebut dia sebagai muka gelombang. Ya. Jarak antara satu muka gelombang dengan muka gelombang lain adalah lambda. Itu berupa bidang. Ya. Dalam hal ini bidangnya ke arah YZ. Ya. Dan kemudian untuk memudahkan penggambaran rambatan gelombang elektromagnetik, kita gunakan model sinar di sini. Sinar adalah garis yang menyatakan arah perambatan cahaya, ya, dan arah sinarnya selalu tegak lurus terhadap muka gelombang. Dalam hal ini, untuk menggambarkan gelombang elektromagnetik yang merambat ke arah X positif, kita gambarkan dengan sebuah garis berpanah yang ini ke arah sumbu X positif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cahaya merambat dalam sebuah medium yang homogen. Teori elektrodinamika Maxwell yang kemarin menyatakan bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik dan di vakum merambat dengan laju C 1 per akar mu 0 epsilon 0, kira-kira nilainya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, ya, dan bergerak dengan lintasan berupa garis lurus. Nah, dalam suatu medium yang homogen, cahaya juga merambat dengan lintasan berupa garis lurus, namun lajunya V sama dengan 1 per mu epsilon, akar mu epsilon, dengan mu itu adalah permeabilitas di medium, dan epsilon adalah permitivitas di medium, dan secara umum dia nilainya akan lebih kecil daripada C, kecepatan cahaya di vakum, dan perbandingan laju cahaya di vakum dan di medium kita nyatakan sebagai indeks bias medium. Itu kita notasikan dengan N ya, sama dengan C dibagi dengan V. Jadi C itu laju di vakum dibanding dengan laju di medium. Oke, misalkan terdapat dua buah medium dengan bidang batas yang datar seperti ini. Misalkan di atas memiliki indeks bias N1 dan yang permukaan bawah memiliki indeks bias N2, seperti itu. Ya. Nah, kemudian misalkan kita punya sinar datang, ya, jadi cahaya merambat lurus pada medium 1 dan mengenai bidang batas dengan sudut datang theta I. Jadi theta I diukur terhadap garis normal, ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus terhadap bidang batas. Kemudian ketika cahaya sampai di bidang batas, maka cahaya akan dipantulkan, ya, jadi akan ada sinar pantul dan akan dibiaskan juga. Ya. Karena N1 dan N2 homogen, ya, jadi mediumnya dua-duanya homogen, maka cahaya dipantulkan dan dibiaskan juga dengan lintasan yang
lurus. Karena laju rambat cahaya dalam medium berubah, maka panjang gelombang cahaya dalam bahan juga berubah. Namun frekuensi cahaya tidak berubah. Dalam hal ini frekuensi terkait dengan warna. Ya. Kita bisa lihat gambar di slide bahwa warna cahaya tetap sama, baik di udara, ini di udara, atau di vakum, gitu. Dan dalam bahan, bisa lihat di sini, ini dalam bahan, dalam medium, warnanya tetap sama di sini hijau yang menyatakan bahwa frekuensi di vakum maupun di medium itu tidak berubah. Nah, aturan mengenai sudut datang, sudut pantul, dan sudut bias itu dikenal dengan nama hukum Snellius. Jadi hukum Snellius pertama bilang bahwa sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias berada pada bidang yang sama yang kita sebut sebagai bidang datang. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul, ini hukum Snellius untuk pemantulan ya, yang kita sudah kenal biasa. Yang ketiga adalah N1 sin theta I ya, sama dengan N2 sin theta T. Jadi indeks bias sinar datang dikali sinus sudut datang sama dengan indeks bias bidang bias dikali sinus sudut bias. Nah, sekarang kita tinjau dua kasus. Untuk kasus pertama, misalkan indeks bias bidang datang lebih kecil daripada indeks bias di medium sinar bias, ya, seperti ini. Nah, kita lihat untuk N1 lebih kecil daripada N2, jadi kita bilang cahaya datang dari medium renggang ke medium rapat. Ya. N1 per N2 sama dengan sin theta T per sin theta I, ini dari hukum Snellius, ya. Sama dengan V2 per V1, ini datang dari definisi indeks bias, sama dengan lambda 2 per lambda 1, ini datang dari definisi kecepatan ya, sama dengan lambda kali frekuensi, dan frekuensinya sama, maka bisa kita coret ya, dan ini lebih kecil daripada 1. Akibatnya karena sudut datang dan sudut bias berada di kuadran 1 ya, nilainya dari 0 sampai 90, maka jika sin theta T lebih kecil daripada sin theta I, maka theta T lebih kecil daripada theta I. Artinya cahaya dibiaskan mendekati garis normal ya. Seperti pada gambar pertama yang ini ya. Kita bisa lihat bahwa sinar datang kemudian dibiaskan mendekati garis normal ya. Dan yang kasus kedua, jika N1 lebih besar daripada N2, maka N1 per N2 atau cahaya datang dari medium rapat ke medium yang renggang, maka N1 per N2 sama dengan sin theta T per sin theta I, sama dengan V2 per V1, sama dengan lambda 2 per lambda 1, lebih besar dari 1. Akibatnya sin theta T lebih besar daripada theta I, atau cahaya dibiaskan menjauhi garis normal ya, seperti yang kita bisa lihat di gambar nomor 2 di sini, bahwa sinar datang dengan sudut theta I kemudian dibiaskan menjauhi garis normal ya, dibandingkan dengan sinar datang ya. Oke, berikutnya mengenai prinsip Huygens ya. Jadi cahaya adalah gelombang EM ya, namun jauh sebelum teori Maxwell ya, teori elektromagnetik Maxwell, perambatan cahaya dalam ruang itu sudah diketahui ya, bagaimana cahaya merambat dalam ruang. Nah, salah satunya adalah prinsip Huygens yang dia bilang bahwa setiap titik pada muka gelombang dapat dianggap sebagai sebuah sumber gelombang baru yang disebut sebagai secondary wave.
Kemudian secondary wave itu merambat ke segala arah dengan laju yang sama dengan laju rambat gelombangnya. Nah, catatan di sini, muka gelombang adalah titik-titik pada gelombang yang memiliki fasa yang sama. Nah, misalkan prinsip Huygens pada gelombang bidang, seperti ini, misalkan kita punya gelombang bidang di sini, muka gelombang di T sama dengan T0 misalkan. Kemudian kita pilih satu titik pada muka gelombang sembarang saja. Misalkan kita punya titik, ini titik kita, misalkan titik di sini menurut prinsip Huygens bertindak seperti sumber gelombang baru. Kemudian sumber gelombang baru ini merambat ke segala arah, ya, yang kita sebut sebagai secondary wavelet, merambat dengan laju V, ya, sehingga ini jaraknya adalah V kali delta T. Karena dia merambat segala arah, maka bentuk bidangnya, bentuk muka gelombangnya tidak lagi bidang, tapi berupa permukaan bola, ya, permukaan bola dengan jari-jari V kali delta T. Nah, karena masing-masing titik, setiap titik pada muka gelombang itu memancarkan secondary wavelet, maka kita bisa nyatakan muka gelombang di T sama dengan T0 plus delta T adalah yang ini, ya. Jadi ini adalah muka gelombang yang baru. Jadi akhirnya tetap gelombang bidang lagi. Nah, ini adalah contoh prinsip Huygens pada gelombang bola. Jadi kalau saya punya sebuah gelombang bola, ini adalah gelombang bola pada T sama dengan T0 misalkan gitu. Dan lagi setiap titik pada gelombang, muka gelombang itu bertindak seperti sumber gelombang yang baru, ya. Jadi di sini misalkan sumber gelombang yang baru, dan ini juga sama, dia merambat ke segala arah V delta T itu setiap titik, dan muka gelombang yang barunya itu tetap jadi gelombang bola lagi, ya. Jadi merambat seperti gelombang bola. Ini muka gelombang di T sama dengan T0 plus delta T. Nah, bagaimana muka gelombang ini merambat dalam medium yang berbeda? Bisa dilihat, ini adalah sinar datang, ya, yang warna hijau. Kemudian yang warna merah adalah muka-muka gelombangnya. Jarak dari sini ke sininya adalah kita sebut lambda 0 misalkan begitu. Nah, ketika cahaya merambat dan menembus melewati bidang batas ini, indeks bias yang berbeda, maka lambda mengecil, ya, ini lambda aksen misalkan, dan lambda aksen mengecil, lebih kecil tentunya, karena kita asumsikan saja misalkan N1-nya lebih kecil daripada N2, ya. Jadi dari medium renggang ke medium yang rapat, maka di sini kita bisa lihat muka gelombang di N2 itu lebih rapat, ya, daripada muka-muka gelombang di N1. Itu karena panjang gelombangnya lebih kecil, ya. Namun sekali lagi frekuensi tidak berubah, ya, warna cahayanya tetap sama. Nah, kita bisa gunakan prinsip Huygens tadi untuk menjelaskan peristiwa interferensi dua celah. Jadi kita tahu bahwa salah satu sifat penting dari cahaya sebagai gelombang itu bahwa cahaya dapat bersuperposisi, ya. Jadi berbeda dengan partikel. Nah, kemudian cahaya dapat bersuperposisi dan menghasilkan pola-pola interferensi. Nah, bagaimana cahaya tersebut bersuperposisi dan menghasilkan pola interferensi? Sekarang misalkan kita tinjau sebuah dinding dan terdapat dua buah celah yang sangat sempit berjarak D satu sama lain. Seperti ini adalah celahnya, ya. Ini adalah celah sempitnya, berjarak D satu sama lain. Kemudian kita punya layar juga di situ. Nah, kemudian suatu gelombang bidang monokromatik artinya satu frekuensi, ya. Jadi ini single frekuensi. Gitu.
datang menuju celah seperti ini. Nah, kemudian karena celah sempit, maka berdasarkan prinsip Huygens, celah itu dapat dianggap sebagai sebuah sumber gelombang yang baru. Nah, sehingga dari celah tersebut muncul gelombang yang lain, yang berupa gelombang bola, tidak lagi gelombang bidang. Nah, kemudian gelombang baru dari celah satu dan dari celah dua itu bersuperposisi, ya. Bisa kita lihat di sini banyak bertumpang tindih antara muka gelombang dari celah satu dan dari celah dua. Dia bersuperposisi, kemudian ditangkap di layar. Ya, ketika ditangkap di layar muncul pola interferensi berupa terang gelap, ya, seperti ini. Ya. Jadi ada yang terang gelap, ada yang terang gelap, ada yang terang gelap seperti ini. Nah, kenapa pola ini muncul? Itu yang akan kita bahas. Nah, jadi ketika ditangkap oleh layar, cahaya satu dan cahaya dua memiliki beda fase, ya, sehingga muncullah pola-pola interferensi atau terang gelap pada layar. Nah, misalkan untuk memudahkan, kita asumsikan layar berada pada posisi yang jauh dari celah. Jadi L itu adalah jarak celah ke layar, jauh lebih besar daripada D jarak antar celahnya. Nah, jadi ketika ditangkap oleh layar, cahaya bisa kita anggap lagi sebagai gelombang bidang, ya, untuk memudahkan. Jadi seperti ini, jadi L itu jauh lebih besar daripada D. Nah, bisa dilihat di sini, C1 adalah celah 1, C2 adalah celah 2. Nah, perbedaan fase antara cahaya 1 dan cahaya 2 itu dikarenakan ada beda panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua cahaya tersebut. Bisa dilihat di sini, cahaya dari C1 itu menempuh panjang lintasan yang lebih pendek daripada cahaya dari celah 2. Sini kita lihat ketika sampai di titik P, lintasan cahaya 1 adalah C1P dan lintasan cahaya 2 adalah C2P. Dan di sini bisa dilihat beda panjang lintasan antara cahaya 1 dan cahaya 2 itu adalah C2Q. Di sini adalah Q. Kita ambil di sini 90 derajat itu. Maka itu ada delta X, ya. Jadi ini kita asumsikan sebagai segitiga sama kaki, ya, sehingga C1 panjang C1P dan QP itu sama, maka beda jalan antara beda panjang lintasan antara cahaya 1 dan cahaya 2 adalah C2Q atau kita sebut sebagai delta X. Nah, untuk menghitung delta X, kita tinjau daerah di dekat celah seperti ini. Ini adalah daerah sekitar celah. Nah, karena posisi layarnya jauh dari celah, maka kalau kita tinjau hanya di daerah sekitar celah saja, di dekat-dekat celah, sinar yang keluar dari celah bisa kita anggap sejajar, ya. Tadi ini adalah C1, C2, dan Q di sini. Kita bikin dia 90 derajat. Nah, jadi beda sinar 1 dan sinar 2 adalah delta X, ya, sama dengan D sin theta. Karena ini 90 dan panjang ini adalah D, maka panjang ini adalah delta X sama dengan D sin theta, ya. C2Q adalah delta X sama dengan D sin theta. Nah, kemudian karena sinar 1, sinar 2 berasal dari sumber yang sama, ya, artinya dia koheren, memiliki beda fase konstan, memiliki frekuensi yang sama, maka beda fase antara sinar 1 dan sinar 2 itu hanya ditentukan oleh beda jalannya saja. Beda sudut fasenya adalah K kali delta X, ya, sama dengan 2V per lambda, itu adalah definisi dari K, dikali delta X. Delta X-nya adalah D sin theta. Nah, pola terang gelap itu ditentukan apakah cahaya dari celah 1 dan cahaya dari celah 2 sefase atau berlawanan fasa, gitu, ya. Jadi jika delta theta, ya, beda fase antara cahaya dari celah 1 dan cahaya dari celah 2 itu kelipatan bilangan bulat dari 2V, maka atau delta theta sama dengan M kali 2V dengan M012 dan seterusnya,
maka kita katakan sinar 1 dan sinar 2 sefase, ya. Sehingga interferensi antara keduanya itu saling menguatkan atau kita sebut sebagai interferensi yang konstruktif dan akan menghasilkan pola terang pada layar. Jadi kalau saya tuliskan delta theta sama dengan 2V per lambda kali D sin theta sama dengan M kali 2V, maka kita dapatkan D sin theta sama dengan M lambda. Ya. Ini adalah rumusan untuk interferensi yang konstruktif atau pola terang. Sedangkan jika delta theta itu kelipatan bilangan ganjil dari V, ya. Jadi seperti ini, delta theta adalah 2M-1 kali V dengan M1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kita katakan sinar 1 dan sinar 2 berlawanan fase. Nah, interferensi antara keduanya saling melemahkan atau kita sebut interferensi destruktif dan akan menghasilkan pola gelap pada layar. Kalau kita substitusikan ke rumusan delta theta, kita dapatkan rumusan yang ini, ya, bahwa D sin theta sama dengan 2M-1 dikali lambda per 2. Nah, jadi di sini kita dapatkan lokasi terang di layar dan lokasi gelap di layar, ya. Rumus yang sebelah kiri menyatakan lokasi terang, ya, dan rumus yang sebelah kanan menyatakan pola gelap yang tertangkap di layar. Nah, karena posisi layar yang jauh dari celah, maka L-nya jauh lebih besar daripada D, maka kita bisa dekati sin theta, ya, dengan tangan theta, dan nilainya sama dengan Y per L, ya. YP itu adalah lokasi pada layar. Nah, tadi kalau untuk posisi terang, ya, maka kita dapatkan di sin theta-nya diganti jadi YP per L sama dengan M lambda, sehingga YP sama dengan M dikali lambda L dibagi D, dengan M 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, sebagai catatan, M sama dengan 0, itu mengakibatkan Y sama dengan theta sama dengan 0, itu adalah terang pusat yang berada di O di sini, ya. Sini terang pusat. Dan posisi gelap pada layar itu adalah D sin theta sama dengan D dikali YP per L sama dengan 2M-1 dikali lambda per 2, ya, atau YP sama dengan 2M-1 dikali lambda L per 2D dengan M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah dinyatakan dalam Y, ya, atau posisi di layar, ya, dihitung dari terang pusat. Nah, ada pola menarik di sini. Jika kita lihat delta YTT, ya, itu maksudnya adalah jarak antara dua pola terang yang berurutan, dan delta YGG itu adalah jarak pola gelap yang berurutan, ya. Itu dari sini seperti sama, ya, artinya equally spaced di sini kita bisa lihat, ya. Dan ternyata hal itu memang benar untuk kasus interferensi. Bisa kita lihat di sini jarak antara dua terang yang berurutan, delta Y LTT itu adalah terang ke M plus 1 dikurangi terang ke M, ya. Itu sama dengan kita bisa gunakan rumusnya M plus 1 dikali lambda L per D dikurangi M dikali lambda L per D, dan itu sama dengan lambda L per D karena suku yang M-nya saling menghilangkan. Jadi ini adalah jarak antara dua terang yang berurutan, dan jarak antara dua gelap yang berurutan kita juga bisa gunakan rumusnya, ya, dan ternyata nilainya juga sama, yaitu lambda L per D, ya. Jadi bisa kita lihat dari gambar juga sebenarnya bisa terlihat bahwa jarak antara dua terang yang berurutan itu sama dengan jarak antara dua gelap yang berurutan. Nah, jadi kita lihat bagaimana intensitas cahaya yang tertangkap di layar. Jadi karena layar berada pada jarak yang jauh dari celah atau sumber cahayanya,
Maka ketika sampai di layar, kita dapat mengasumsikan bahwa cahaya adalah gelombang bidang. Nah, misalkan di sini cahaya 1 adalah E0 cos omega T plus KXP, dan cahaya 2 adalah E0 cos omega T KXP plus delta theta. Ya. Jadi ini ketika tertangkap di layar ya. Ketika tertangkap di layar, nah bisa dilihat di sini kedua cahaya memiliki amplitude yang sama, memiliki arah yang sama, tapi beda fase yang berbeda ya. Jadi beda fase antara cahaya 1 dan cahaya 2 adalah delta theta. Jadi gelombang resultan yang tertangkap di layar, ya, resultannya tinggal dijumlah saja sebenarnya. Ya. Ditambah E2. Nah, karena arahnya sudah sama, kemudian amplitudenya juga sama, jadi kita bisa gunakan metode fasor di sini. Ya, ini adalah gambaran fasornya. Ya. Jadi bisa dilihat di sini E1, di sini E2, dan beda fase antara E1 dan E2 adalah delta theta. Ya. Kemudian resultannya ini adalah ER. Ya. Nah, dari sini kita lihat intensitas maksimum itu terjadi ketika E1 dan E2 searah ya. Ini jadi saling menguatkan. Intensitasnya maksimum, dan intensitas minimum itu ketika dia berlawanan arah ya. Berlawanan arah maka amplitude resultannya nanti 0 atau intensitasnya nanti sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan sebenarnya ER sama dengan 2 E0 cos delta theta per 2 ya. Nah, Anda bisa turunkan dengan mudah ini. Oke, ini gambaran fasor yang tadi ya. Kita tahu bahwa amplitude dari E1 sama dengan E0, amplitude dari 2 juga sama dengan E0. Berarti untuk menghitung panjang dari ER, kita bisa gunakan rumusan vektor yang biasa ya, bahwa ER sama dengan E0 kuadrat ditambah E0 kuadrat ditambah 2E0 dikali E0 dikali cos delta theta. Atau saya punya akar 2E0 kuadrat 1 plus cos delta theta. Dan ingat, saya punya juga rumusan trigonometri bahwa cos delta theta bisa saya tuliskan dalam 2 cos delta theta per 2 min 1 atau 1 plus cos delta theta sama dengan 2 cos ini kuadrat ya, delta theta per 2 kuadrat ya. Jadi ini bisa saya tuliskan sebagai akar jadi 4 N0 kuadrat cos kuadrat delta theta per 2, atau saya dapatkan ER sama dengan 2N0 ya, mutlak dari cos delta theta per 2 ya. Ini rumusan yang tadi. Nah, karena intensitas itu sebanding dengan daya ya, dan sebanding dengan energi, dan energi sebanding dengan amplitudo kuadrat, maka intensitas cahaya yang tertangkap di layar itu maka karena tadi amplitudo sebanding dengan cos delta theta per 2 dan intensitas sebanding dengan amplitude kuadrat ya, maka intensitas yang tertangkap di layar itu sama dengan I0 dikali dengan cos kuadrat delta theta per 2 ya. Karena saya tahu delta theta adalah V d sin theta per lambda ya dari yang tadi, atau sama dengan V d y per lambda L ya. Maka saya punya rumusan intensitas seperti ini. Kalau kita plot, kalau saya plot gambarnya jadi seperti plot cos kuadrat saja ya. Nah, sumbu vertikalnya adalah intensitas cahaya dan sumbu horizontalnya di sini saya bikin 3 kasus, ini diplot terhadap delta theta,
ini diplot terhadap D sin theta, dan ini diplot terhadap Y, ya, maka kurvanya begini, dan intensitas maksimumnya selalu sama, ya, yang mengakibatkan terangnya juga sama, ya. Jadi terang di sini dengan terang di sini dengan terang di sini itu sama, ya. Intensitasnya, gelapnya juga sama, ya. Gelap itu intensitasnya sama dengan 0. Jadi intensitas maksimum itu muncul ketika terang, dan intensitas minimum muncul ketika gelap di sini, ya. Nah, sekarang kita coba aplikasikan untuk sistem 4 celah, ya. Nah, seharusnya kita tahu untuk sistem 4 celah kita punya maksimum, minimum, dan 2 maksimum sekunder, ya. Nah, kita akan coba cari di mana lokasi maksimum, minimum, dan maksimum sekundernya, ya. Jadi kita punya 4 buah fasor, ya. Jelas untuk lokasi maksimum harusnya kita punya fasornya lain semua, ya. Jadi sudutnya 0 derajat, ya. Jadi ini tentunya ketika theta sama dengan 0 derajat dan resultannya sama dengan 4N0. Ini lokasi maksimum, ya. Nah, sekarang untuk lokasi minimum, ingat minimum itu intensitasnya sama dengan 0, jadi kita cari konfigurasi fasor di mana resultannya, amplitude resultannya sama dengan 0, ya. Yang pertama, kita bisa ambil sistem seperti ini. Jadi ini adalah yang fasor pertama, fasor kedua, fasor ketiga, fasor keempat. Jadi sudutnya 90 derajat. Dan ini jika theta 90 derajat, tentunya ER sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita juga bisa punya seperti ini. Fasor pertama, fasor kedua, fasor ketiga, fasor keempat, ya. Jadi sudutnya 180 derajat, ini 180 derajat, ini juga 180 derajat. Jadi theta 180 derajat, R-nya juga 0. Kita lihat yang pertama dan yang kedua saling menghilangkan, yang ketiga dan yang keempat juga saling menghilangkan. Dan untuk kasus ketiga, kita punya fasornya ke bawah malah, ya, begini. Ya. Dan ini terjadi ketika tetanya itu 270 derajat. R-nya juga sama dengan 0. Jadi 180 ditambah dengan 90, ya. Jadi fasornya adalah 270 derajat. Nah, jadi kita punya 3 buah minimum di sini, ya, antara 0 sampai 2V. Nah, harusnya di antara minimum itu akan ada maksimum sekunder, ya. Jadi nanti muncul satu maksimum sekunder di sini, di antara ini muncul satu maksimum sekunder, di antara ini dan ini juga muncul satu maksimum sekunder, ya. Nah, jadi karena minimum pertama itu di theta 90,
dan yang kedua di 180 derajat, maka kira-kira kita bisa tebak maksimum sekunder ya, itu di theta di antaranya itu di 135 derajat ya. Jadi kalau saya gambarkan 135 derajat kira-kira seperti ini. Jadi ini yang pertama, kemudian ini 135 yang kedua, kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Dan ini adalah resultannya ya, ER -nya. Karena 135, jadi sudut ini adalah 45 derajat, sudut ini juga 45 derajat. Nah, kita bisa hitung berapa sih amplitudonya. Jadi kalau ini N0, ini N0, ini juga N0, ini juga N0. Nah, saya tahu panjang yang ini itu haruslah N0 per akar 2, panjang yang ini juga N0 per akar 2, dan panjang ini adalah N0. Jadi N0 ditambah ER haruslah sama dengan N0 ditambah 2 N0 per akar 2 ya. Kita bisa coret N0 nya, jadi saya dapatkan ER sama dengan N0 kali akar 2 ya. Nah, jadi ini adalah maksimum sekunder 1. Sekunder 1 itu di theta sama dengan 135 derajat ya. Nah, maksimum sekunder 2 juga sama. Jadi karena minimum kedua di theta sama dengan 180 derajat dan minimum ketiga itu di theta sama dengan 270 derajat. Nah, kita bisa dapatkan lokasi maksimum sekunder yang kedua itu di theta sama dengan 225 ya. Sebenarnya itu bisa ditunjukkan bahwa ER-nya juga sama, nilainya adalah N0 akar 2 ya. Anda bisa hitung sendiri dan konstruk sendiri fasornya seperti apa. Nah, bahasan selanjutnya itu mengenai pembiasan dan pemantulan ya. Pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cahaya terpantulkan dan terbiaskan ketika melalui bidang batas dengan indeks bias yang berbeda. Kita tahu ini gambaran yang tadi ya. Dan kita punya hukum Snellius bahwa sinar datang, sinar pantul, dan sinar bias berada pada bidang yang sama, kita sebut bidang datang. Kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul, kemudian N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta T. Itu hukum Snellius untuk pembiasan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada medan listrik dan medan magnet ketika gelombang EM terpantulkan dan terbiaskan? Nah, untuk mendapatkan gambaran, kita lihat ke kasus gelombang mekanik. Misalkan tinjau sebuah tali yang tersusun dari dua buah tali dengan rapat massa yang berbeda. Nah, di sini rapat massanya besar, dan kita tahu bahwa laju gelombang itu sebanding dengan seperakar mu ya, seperakar rapat massa. Jadi kalau rapat massanya besar, maka laju gelombangnya kecil, dan kalau rapat massanya kecil, laju gelombangnya besar. Nah, ini adalah bidang batas analog dengan bidang batas yang tadi dengan indeks bias ya. Nah, sekarang tinjau kasus pertama, itu kalau gelombang merambat dari tali dengan rapat massa besar atau laju kecil ke rapat massa kecil ya, atau laju besar. Nah, tadi lihat di sini, gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang bias ya, itu memiliki fase yang sama. Bisa dilihat di sini,
tidak ada pembalikan fase di sini. Jadi di daerah bidang batas, ini daerah bidang batas. Ya. Gelombang datang, gelombang bias, dan gelombang pantul semuanya memiliki fase yang sama. Nah, untuk kasus 2, jika gelombang merambat dari tali rapat massa kecil ke rapat massa yang besar, maka bisa dilihat ini di bidang batas, ya. Ini di bidang batas. Gelombang datang dan gelombang bias itu fasenya sama, ya. Jadi gelombang datang dan gelombang bias fasenya sama, bisa dilihat awalnya naik, tapi gelombang pantul itu berbalik fase sebesar 180 derajat. Ini. Jadi harus diingat di sini, ketika gelombang merambat dari laju besar ke laju kecil, ya, medium dengan laju besar dengan ke laju yang kecil, maka ada pemantulan, ada pembalikan fase 180 derajat untuk gelombang pantul. Nah, jadi analogi dengan gelombang tali, ya, jika gelombang datang dan gelombang bias, jika gelombang datang dari medium renggang ke medium rapat, ya, maka gelombang datang dan gelombang bias memiliki fase yang sama, namun gelombang pantul berbalik fasa sebesar 180 derajat. Tapi, jika gelombang datang dari medium rapat ke medium renggang, ya, maka gelombang datang, gelombang pantul, dan gelombang bias memiliki fase yang sama. Ya. Tidak ada pembalikan fasa pada gelombang pantul. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai interferensi lapisan tipis, ya, dengan menggunakan dasar-dasar dari hukum Snellius yang tadi. Ya. Nah, pernahkah Anda melihat keadaan seperti ini? Ya? Lihat di sini bahwa lapisan minyak, ya, itu membentuk sebuah lapisan tipis, ya, di antara air dan udara. Dan dari sini lapisan tipis tersebut, lapisan tipis minyak tersebut menghasilkan pola-pola interferensi seperti ini, ya. Nah, itu berwarna-warni karena ada efek dispersi, ya. Nah, jadi bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena lapisan tipis minyak yang berada di atas air menyebabkan cahaya berinterferensi, ya, dan menghasilkan pola-pola seperti gambar di atas. Nah, sekarang misalkan kita punya sebuah lapisan tipis dengan tebal D yang berada dalam sebuah medium. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ini medium. Ya. Kemudian ini adalah ini medium, ini lapisannya, ya, lapisan tipisnya. Kemudian ini medium lagi, di sini medium yang sama. Tebal lapisan tipisnya adalah D. Nah, kemudian kita punya sinar datang membentuk sudut theta I, ya, terhadap garis normal. Nah, ketika di bidang batas di sini, ini bidang batas. Jika di bidang batas, cahaya ada yang dipantulkan dan dibiaskan. Nah, cahaya pantulan ini kita sebut sebagai sinar 1. Nah, kemudian cahaya dibiaskan lewat lagi ke bidang batas yang lain, ini bidang batas yang kedua. Ya. Nah, kemudian lagi ada yang dipantulkan dan lewat lagi bidang batas yang ketiga di sini. Kemudian ada yang dipantulkan lagi dan ada yang dibiaskan lagi. Nah, sinar bias ini kita sebut sebagai sinar yang kedua. Nah, pola-pola interferensi yang muncul itu akibat cahaya atau sinar 1 dan sinar 2 memiliki panjang lintasan yang berbeda. Nah, jadi di sini beda jalan antara sinar 1 dan sinar 2. Jadi ini sinar 1, sinar 2. Itu beda fasanya, ya. Ini jadi ini adalah K, ya. Ini adalah K untuk
untuk lapisan, dan ini adalah K untuk medium, ya. Dan ini yang harus hati-hati karena K sama dengan 2V per lambda, dan lambda itu bergantung pada medium, ya. Gantung pada medium. Jadi untuk indeks bias yang berbeda, nilai lambdanya juga berbeda. Maka di sini kita tuliskan untuk lambda yang berbeda. Nah, jadi di sini kelihatan beda jalannya, beda jalan yang sebenarnya adalah yang ini, ya. OB ditambah BO1 itu adalah yang ditempuh oleh sinar 2 dikurangi dengan OA. OA itu adalah yang ditempuh oleh sinar 1, ya. Nah, sekarang kita bisa hitung, ya. Dari sini, karena panjang ini adalah D, tebalnya, maka OB itu adalah D. Jadi kalau saya tuliskan begini, ini adalah OB, dan ini adalah D, dan sudut ini adalah theta T, maka panjang ini adalah D per cos theta T, begitu, ya. Sehingga karena panjang OB sama dengan panjang BO1, maka OB ditambah BO1 itu adalah 2D per cos theta T, gitu. Dan panjang ini, ya kita bisa hitung, panjang ini adalah D tangen theta T, ya. Dan karena ini 90 derajat, ya, maka saya bisa gambar lagi. Ini 90 derajat, ini theta I, gitu. Dan ini adalah D tangen theta T, maka panjang ini adalah D tangen theta T dikali sin theta I, ya. Jadi jelas OA di sini sama dengan D tangen theta T sin theta I, ya. Nah, jadi bisa kita hitung di sini. Saya hitung berarti saya punya 2D N2 per cos theta T, itu kita kurangi dengan ini ada 2-nya, ya. Terlewat 2D harusnya. Ini 2D. Jadi sini saya punya 2D N1, saya tuliskan tangen theta sebagai sin theta T per cos theta T dikali sin theta I, gitu. Nah, dan kita punya N1 sin theta I itu sama dengan N2 sin theta T dari hukum Snellius. Jadi saya bisa tuliskan 2D N2 per cos theta T minus 2D N2 sekarang jadi sin kuadrat theta T per cos theta T, ya. Ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat coret 1 dengan yang di bawah jadi 2D N2 cos theta T. Nah, jadi beda jalannya adalah beda sudut fasenya, ini beda sudut fasenya adalah 2V per lambda dikali 2dN2 dikali cos theta T dikali delta theta T0. Delta theta 0 itu nanti akan menunjukkan apakah ada pembalikan fasa atau tidak, ya. Pembalikan fasa atau tidak. Nah, dari sini kita bisa tunjukkan intervensi konstruktif terjadi ketika delta theta-nya sama dengan kelipatan bilangan bulat dari 2V, ya. Jadi M dikali 2V, M-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan yang destruktif terjadi ketika delta theta sama dengan 2M-1 kali V,
M-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kita tinjau kasus pertama ya, yaitu udara lapisan udara. Contohnya lapisan sabun dan udara minyak air ya. Jadi ini sinar 1, sinar 2, skemanya sama dengan yang tadi. Ini N medium. Ini N lapisan. Nah, di sini N medium lebih kecil daripada N lapisan ya. Nah, karena di sini lebih kecil daripada N lapisan, maka di sini ada balik fasa sebesar 180 derajat. Ada balik fasa 180 derajat untuk sini. Di sini di pemantulan yang kedua tidak ada balik fasa ya. Di sini juga ada balik fasa, tapi karena kita tinjau yang sinar bias itu tidak ada balik fasa ya. Nah, sehingga saya punya delta theta nolnya adalah minus V. Ya. Nah, jadi interferensi konstruktifnya terjadi ketika 2dn2 cos theta t sama dengan 2m-1 kali lambda per 2 ya, m-nya 1, 2, dan seterusnya. Dan destruktif terjadi ketika 2dn2 cos theta t sama dengan m lambda ya. Dengan m-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Harus hati-hati di sini saya menyatakan rumusnya dalam theta t ya. Nah, kita bisa cari theta t dengan menggunakan hukum Snellius ya. Jadi N1 sin theta I sama dengan N2 sin theta t. Jadi saya dapatkan sin theta t sama dengan N1 per N2 sin theta I ya. Jadi kita harus hitung dulu cos theta t-nya sama dengan akar 1 dikurangi N1 per N2 dikali sin theta I kuadrat ya. Nah, sebagai catatan, biasanya di soal-soal sering sekali dinyatakan bahwa cahaya datang tegak lurus ya. Cahaya datang tegak lurus bidang. Jika cahaya datang tegak lurus bidang, maka theta I itu sama dengan 0. Kalau theta I sama dengan 0, maka ini theta T juga sama dengan 0. Ya, maka cos theta T-nya sama dengan 1 ya. Jadi cos theta T sama dengan 1. Jadi rumusnya jadi lebih sederhana. Nah, untuk kasus kedua, kita tinjau misalkan udara lapisan gelas ya, di mana N lapisannya lebih kecil daripada N gelas. Nah, jadi di sini skemanya sama, cuma bedanya N medium sekarang lebih besar daripada N lapisan. Nah, jadi di sini terjadi balik fasa. Ini terjadi balik fasa. Ya, dan di sini juga terjadi balik fasa ya. Karena di sini terjadi balik fasa, maka delta tetanya sama dengan 0, delta theta nolnya ya. Jadi akhirnya rumusnya jadi berbalik. Konstruktif itu adalah 2dn2 cos theta t sama dengan m lambda. Dan yang destruktif adalah 2dn2 cos theta t sama dengan 2m-1 dikali lambda per 2 ya, dengan m sama dengan 1, 2, dan seterusnya.